Ayo, alhamdulillah dilanjutkan dari volume bagian ke-6. Sekarang masuk ke bagian ke-7 dengan judul Peradaban Baru. Para murid dan santri, selalu guru berpesan dan guru pun juga berharap semoga dimanapun selalu berbahagia dan selalu mendapatkan pertolongan dari apa tadi? Dari asuransinya masing-masing. Dan selalu mendapat perlindungan dari ATM-nya, ya, oke? Okay? Guru kalau nggak punya ATM, ya udahlah celaka kalau nggak punya ATM. Kalau punya ATM nggak ada isinya, ya diisi, ya biar dapat pertolongan dan bantuan, oke? Okay? Jangan selalu berharap bantuan dari Tuhan. Bantuan pertama adalah handphone, oke? Okay? Yang kedua adalah ATM dan isinya, itu keren, ya. Kenapa guru diajak berpikir? Maka melalui video ini para pemirsa, khususnya murid dan santri, kita akan meninggalkan bahasa-bahasa yang atas nama Tuhan dan Tuhan. Karena peradaban itu sudah usang. Peradaban itu adalah bualan orang-orang terdahulu. Kita sudah tidak membutuhkan hal-hal itu. Guru memastikan para murid dan santri dan pemirsa. Aku mewakili semesta, aku pastikan peradaban di dunia, khususnya di bumi Pancasila, berubah total dengan perlahan. Guru memastikan. Mengapa guru? Karena ini adalah programnya semesta. Karena dunia sudah tidak ingin dari hal-hal yang palsu. Risikonya kalian yang kemarin tertipu lantas bagaimana? Dan kalian kemarin yang suka penipu bagaimana? Dan bagaimana kalian yang tersesat merasa paling benar? Kalian akan terkikis oleh kebenaran dengan sendirinya. Para murid dan santri coba diajar lagi ya. Kalau toh kita sudah tahu bahwa sejarah seperti itu. Asalnya dari leluhur yang satu bercerai dan berpisah begitu lama gara-gara permainan orang terdahulu, dan yang repot mereka pun juga disebut, mungkin kita menyebut ada leluhur. Tapi karena perilakunya yang salah itulah sehingga kita tidak layak menyebut mereka adalah leluhur. Itu loh. Sudah dipastikan bahwa yang disebut leluhur adalah manusia yang mempunyai kapasitas, mempunyai kebijakan yang bermanfaat sampai sepanjang masa. Itulah yang disebut leluhur. Lantas bagaimana kalau terkupas dengan perlahan seperti ini? Para pemirsa diajarkan sampai di mana ruh dan jiwanya, terutama dari Majapahit aja guru tidak masuk dalam. Tatkala manusia ini dihasilkan dari keluarga, tatkala dari hasil ini terlihatlah asal dan usulnya. Meskipun agama dipermainkan dari orang-orang terdahulu, digubahlah bahasa-bahasa itu demi keuntungan dan kepentingan menipu orang lain, membodohi orang lain. Tapi bahasa dan budaya itulah sebagai patokan bahwa kita sebenarnya adalah saudara. Dari mana guru asalnya? Satu contoh. Mungkin pemirsa tidak begitu detail ya. Lihatlah kita semua. Kira-kira kita sebelum terlahir, ya, sebelum orang tua kita menikah, kira-kira ada acara apa ya? Ada budaya apa? Ada tradisi apa? Diajak menganalisa dulu. Bisa menemukan belum? Kita sebelum ya terlahir ada orang tua, bapak dan ibu sebelum malam pertama, sebelum melakukan hubungan biologis, ada namanya temu manten. Ya. Tatkala ada temu manten para pemirsa, sampai sekarang masih ada, tapi sudah tidak banyak. Kalau di Jawa, nama ilmunya ilmu pitian. Ya, masih ingat mungkin para pemirsa yang anak-anak sekarang tidak paham karena sudah tidak ada. Orang tua kita, orang tua Anda sebelum mencipta Anda, sebelum memproduksi Anda, ya. Orang tua kita ini ada namanya budaya itu ilmunya ilmu pitian. Kita menyebutnya namanya jagoan. Ibaratnya manten pria mau mengambil atau datang ke rumah dalam acara pernikahan seorang istri, perwakilan dari kemanten pria
itu diwakili dari sosok orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai kemampuan, orang yang mempunyai kapasitas. Sama pihak wanita diwakili dari seorang yang berilmu dan mempunyai kredibilitas. Di antara kedua ini saling adu argumen untuk mencari siapa yang unggul, siapa yang akurat, siapa yang baik, siapa yang benar untuk menyatukan suatu tujuan. Padahal kemanten ini belum melakukan biologis. Ada namanya budaya atau tradisi, namanya ilmu pitian, acaranya disebut jagoan. Tatkala ilmu ini sudah mengembang begitu lama, bahasanya berubah, kemampuan ilmu dunungnya berubah, maka sekarang di pulau-pulau yang lain, mungkin di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan yang lainnya, mungkin para pemirsa menyebutnya namanya buka palang pintu. Maka tatkala lihatlah, sebelum adanya laki dan perempuan ditemukan di kursi pelaminan, itu ada buka palang pintu. Sekarang Anda nyebut di situ adu apa? Adu kecerdasan. Buka palang pintu. Benar enggak para pemirsa? Ingat enggak? Terjadi enggak? Saling pantun, saling melontarkan kecerdasan. Jadi buka palang pintu sebelum pernikahan yang sekarang adu pantun, itu sejarahnya dari leluhur namanya budaya jagoan, ilmunya pitian. Dan ini sampai sekarang masih terjadi saudara-saudara kita dan keluarga-keluarga kita dari Kalimantan, dari sebagian Sulawesi, sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bila ditarik hakikat sejarahnya, kita adalah satu kesatuan yang terpisah gara-gara agama itu. Kita belum dicetak orang tua. Kita dari sumber budaya yang sama, karena kemampuan bahasa di luar sana tidak sama dengan Jawa Timur, sehingga dari ilmu dunung, ilmu jagoan, berubah jadi pantun itu. Nah, dari itu apa intinya? Maka pada hakikatnya kita sebenarnya tunggal. Kita porak-poranda dari orang-orang terdahulu dari leluhur kita yang tidak mempunyai kapasitas, orang-orang yang membuat peraturan yang salah dan kaprah. Itulah para murid dan santri. Sebenarnya kita tunggal, tapi kita hancur, kita rusak. Yang repot, kerusakan itu masuk di sistem namanya agama. Dan manusia tidak paham, kalian meyakini, mengimani, dan kalian dipaksakan untuk mempercayai bahwa itu suara Tuhan. Nah, itu yang repot. Coba para murid dan santri, satu contoh untuk membuka sejarah. Jangan berpatokan pada angka ya. Saya pahamkan, saya terangkan. Siapapun manusia meskipun seorang pemimpin, bila merubah suatu angka atau angka tahun, 1 menit, 2 menit selesai. Karena hanya merubah angka. Satu contoh, Majapahit berdiri tahun berapa? Dirubah 1 menit disampaikan. Kalau ini yang menyampaikan raja atau presiden atau negara semua mengikuti. Tapi kalau merubah suatu bahasa atau tradisi, tak akan pernah bisa. Itu membutuhkan ribuan tahun. Satu contoh bahasa. Para murid dan santri di dalam kitab agama Islam, lihat aja sebelum kita melakukan sholat. Ada kata mustaqbilal kiblati. Para pemirsa tidak paham karena tidak pernah menggali sejarah bahasa. Bahwa kiblat itu adalah bahasa Jawa. Orang terdahulu bahasa kita ini sangat banyak. Ada yang disebut kiblat. Ada yang disebut arah. Ada yang disebut alam. Ada yang disebut tujuan. Karena banyaknya bahasa ini kita tidak kontrol, kita tidak terdidik. Sehingga tatkala ditulis dengan bahasa Arab, kok kira itu dari langit. Kalau tidak percaya, ada bahasa kemarin sempat disinggung oleh guru. Ba'da idhadaitana. Setelah engkau pergi, setelah engkau pulang, setelah engkau mati. Ba'da.
Ba'da itu dari bahasa Jawa bakdo. Bakdo itu maknanya setelah. Bakdo maghrib diaturi kenduren. Setelah maghrib kenduri. Karena konsonan O dirubah jadi ba'da, kok kira itu orang Arab yang pandai. Kok kira suara Tuhan dari atas Mekah sana. Tertipulah kalian semua. Semua di situ, semua asalnya bahasa kita. Tapi bahasa dasar itu mengembang. Mengembang seberapapun bahasa itu pasti ada namanya suku kata. Suku kata itulah standar bagi untuk menggali suatu bahasa. Masih banyak yang kalian harus tahu para murid dan santri. Maka guru memastikan bahwa agama Islam pertama disusun dari tatkala Mojopahit rusak. Dan agama disusun dari orang-orang pendosa untuk meraih keuntungan. Sampai sekarang dipermainkan dari orang-orang di luar demi keuntungan menguasai terutama bumi di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang lebih parah para murid dan santri, dengan berjalannya waktu, sistem ini rusak di Jawa begitu lama, masuklah orang-orang dari luar dan disitulah bermain sampai zaman penjajah dan sampai sekarang sudah mulai terkuak. Berapa makam yang dipalsukan, bahkan kitab pun juga direkayasa dan kitab itu pun memang rekayasa dan hadis-hadis memang disengaja demi kelompok untuk menguasai yang disebut wilayah atau suku atau wilayah yang ada di Indonesia. Yang para bangsa Indonesia kalian tak akan pernah tahu bahwa itu permainan orang di luar sana untuk memiliki sawah, memiliki kebunmu, memiliki bumimu, bahkan ingin menguasai negaramu. Yang fatal lagi kalian sudah tidak mengerti mana yang salah dan mana yang benar. Lantas bagaimana guru? Semoga dengan perlahan guru memberi pemahaman ini, pandai-pandailah kalian untuk mendengar apa yang aku sampaikan. Karena mau dan tidak mau ini akan diselesaikan dengan alam dan sudah waktunya ini akan dikupas dan ini akan berubah. Para murid dan santri lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Maka kembali lagi guru menasihatkan, jangan mudah percaya di luar sana apapun. Karena satu kembali pemahaman ini karena kita sangat banyaknya bahasa ditulis dengan orang-orang terdahulu sehingga kita tidak paham. Kalau tidak percaya lagi saya ulaskan oleh guru. Lihatlah dari video guru dengan judul kemarin. Sebelum melihat videoku, guru sempat menyinggung ya. Diulas sedikit aja. Ada kalimat di situ kan. Fal yang duril insanu mimma khuliq ya. Itu kan ditafsiri, diterangkan sulbi wa taroib. Sedikit aja guru menerangkan. Ada yang menerangkan bahwa manusia itu ya dibuat, diciptakan, ada yang dari tulang rusuk, ada yang bilang di antara tulang rusuk. Tapi secara manusia, para murid dan santri, yang dimaksud tulang rusuk itu maksudnya gini, manusia diproduksi, ini rusuk, ya. Anggap saja rusuk wanita, ini rusuk pria. Nah, kalau ditulis fal yang duril insanu mimma khuliq khuliqa mimma intafik yakhruju min baini sulbi wat taroib. Kalian berhayal kok kira itu suara Tuhan di bawah malaikat, di bawah orang Arab. Padahal itu menerangkan suatu peristiwa ketemunya tubuh seorang pria dan seorang wanita. Tapi kalian meyakini dan kalian dipaksakan bahwa kalimat itu wahyu atau petunjuk. Anda tidak pernah berpikir para pemirsa. Kira-kira tanpa fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Peristiwa itu terjadi atau tidak? Kan sudah terjadi. Meskipun tidak ada Quran, peristiwa itu terjadi. Dan semua manusia tahu. Lantas kalian tidak paham. Artinya yang disebut petunjuk itu apa? Tanpa diberi kitab Quran, tanpa dibuat seperti itu, semua manusia tahu. Dan semua manusia banyak yang mengalami yang sudah dewasa. Tapi kebodohan otak manusia karena sudah terdogma. Meyakini sesuatu. Kalian meyakini itu petunjuk.
Yang disebut petunjuk adalah sesuatu hal yang baru. Manusia yang belum tahu, manusia yang belum melakukan, itulah yang disebut petunjuk. Sedangkan peristiwa itu terjadi ribuan tahun, petunjuknya baru ada. Itu artinya bukan petunjuk. Itu artinya kemasan, perubahan bahasa. Paham para pemirsa, para murid? Nah, kalau toh sebagai pemaham seperti ini para pemirsa mulai sudah paham, bersyukurlah kecerdasan Anda mulai aktif. Lah, kalau tidak diajarkan seperti ini, kecerdasan Anda tak akan pernah aktif, selalu off. Maka para pemirsa, guru mengukur. Banyak orang terjebak gara-gara bahasa dan bahasa. Sekarang diuji oleh guru ya. Di dalam metode orang-orang terdahulu membuatlah anggap aja Quran. Diterangkan ketemunya tulang rusuk dan tulang rusuk. Ya, diyakini petunjuk. Padahal terjadinya seperti itu. Kira-kira kalau orang Jawa, para murid dan santri, rusuk wanita anggap aja di bawah atau bolak-balik kan boleh. Yang penting rusuk ketemu rusuk. Oke? Ya. Kalau ditulis fal yang duril, dibaca fal yang duril, ya kayak macam-macam. Kira-kira kalau Anda orang Jawa saya tanya, rusuk ketemu rusuk di atas ranjang, kalian memakai bahasa apa? Kan gampang orang Jawa, ditumpai. Ngono tok sik kok goblok. Loh, coba maksudnya gini para pemirsa. Orang Jawa, kita itu bahasa sehebat apapun, kita hanya mudah mengatakan Allah ditumpai ngono. Loh, mengapa kok dibuat fal yang durul insanu mimma khuliqa mimma indah yang rujuk mimpan bau ledak ketemu. Lah kan gampang toh. Allah ditumpai ngono. Lah kalian yang kasar kan tambah konyol. Apa bahasanya? Kalian kan tertawa. Lantas gimana guru? Semoga kalian mendapat kecerdasan yang baru. Sehingga indera-indera kecerdasan Anda sadar bahwa kalian dan di luar sana terpelosok sudah 1400 tahun. Lantas bagaimana guru? Coba nanti masuk lebih dalam. Ditumpai. Nah, kalau hanya satu kalimat itu maknanya seperti itu, peristiwanya seperti itu, dan itu bukan petunjuk faktanya. Lantas kalian diberi opsi, siapa yang membaca dapat pahala. Kira-kira gimana? Pembodohan atau pengertian? Terus masih diajarkan kalian lagi, disuruh membaca untuk dikhatamkan. Kalau ada acara semoga dapat berkahnya. Nah, lah hal-hal seperti inilah para murid dan santri, uang, waktu, tenaga kalian curahkan ke hal-hal seperti itu. Maka ekonomimu rusak, negaramu rusak, miskin bersama, sudah keren. Diuji lagi oleh guru. Anggap saja manusia membuat kalimat leluhur kita. Fal yang tulang rusuk ketemu rusuk akan jadi manusia. Clear? Tapi yang membuat Quran tidak paham. Bagaimana kalau yang menciptakan, yang membuat Quran dengan atas nama ketemunya tulang rusuk dan tulang rusuk. Bagaimana kalau yang diantara salah satu yang wanita itu nungging? Ketemu tulang rusuk dan rusuknya atau tidak? Kan enggak. Nyatanya kan jadi manusia. Artinya apa? Manusia selama ini meyakini sesuatu kehebatan yang ditulis orang terdahulu. Fal yang duril insanu mimma khuliq. Terbantahkan oleh kebenaran. Lantas bagaimana guru? Alamat ditumpai ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.